Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang akan kita ambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kitab Habakuk terdiri dari 4 bagian. Pada bagian yang pertama, di pasal yang pertama, berisi komplain Nabi Habakuk terhadap orang-orang sejamannya kepada Tuhan karena ia melihat ketidakadilan, kekerasan, hukum tidak ada kekuatannya, dan orang-orang mengubah ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, berisi penglihatan atau visi yang Tuhan berikan kepada Nabi Habakuk. Ketiga, berisi doa Nabi Habakuk. Dan yang terakhir adalah puji-pujian yang Nabi Habakuk naikkan kepada Tuhan. Nama Habakuk berasal dari kata Ibrani yang memiliki arti memeluk. Jadi nabi ini disebut pemeluk, mungkin disebabkan karena kasihnya yang teramat mendalam kepada Tuhan, ataukah karena ia sedang bergumul hebat dengan Tuhan. Habakuk tinggal di Yehuda pada akhir abad yang ke-7. Habakuk kemungkinan hidup di dalam 2 masa kekuasaan, yaitu akhir dari pemerintahan Raja Yosia atau permulaan dari Raja Yoyakim. Bisa dikatakan bahwa Nabi Habakuk hidup di zaman yang sangat menyedihkan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja disebutkan bahwa Raja Yosia adalah seorang raja yang saleh yang hidup terakhir kalinya, dan diteruskan oleh raja-raja yang jahat sampai akhirnya Yerusalem hancur ke tangan Babel akibat kejahatan mereka terhadap Allah. Kematian Yosia yang menyebabkan kesedihan tidak hanya buat Habakuk saja, melainkan juga seluruh rakyat Yehuda yang begitu kehilangan seorang pemimpin yang benar dan saleh. Setelah Yosia mati, maka rakyat Yehuda memilih Yoahaz, anak Yosia, untuk meneruskan menjadi raja menggantikan ayahnya, sebagaimana termuat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-30. Alkitab mencatat, Raja Yoahaz adalah seorang raja yang jahat, yang hanya memerintah selama 3 bulan lamanya, dan kemudian oleh Firaun Neko ditangkap dan dibuang ke Mesir. Dan sebagai negara boneka di bawah Mesir, Firaun Neko memilih anak lain dari Yosia untuk menjadi raja yang bernama Eliakim, yang pada akhirnya namanya diganti menjadi Yoyakim. Raja Yoyakim mengikuti semua keinginan Mesir, termasuk di dalam peraturan sosial dan agama yang telah dilakukan oleh ayahnya. Raja Yoyakim tidak seperti ayahnya. Di bawah kekuasaannya terjadi banyak ketidakadilan, kekerasan, dan pembunuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan dari Yoyakim, datanglah Nebukadnezar dari Babel mengepung Yerusalem serta mengalahkan Yoyakim. Sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-2a. Kerajaan Yehuda menjadi tawanan Raja Babel. 3 tahun kemudian, Yoyakim mencoba memberontak. Namun Allah membangkitkan orang-orang Kasdim, Aram, Moab, dan Amon maju mengepung untuk melenyapkan Yehuda.
Jadi Habakuk melihat peralihan dari Raja Yosia yang sangat saleh dengan mereformasi kehidupan agama orang Yehuda dari penyembahan Baal dan diberkati Allah, sekarang harus melihat penerus raja berikutnya yang sangat jahat. Dan celakanya lagi, Habakuklah yang menerima berita yang sangat menyedihkan, yaitu nubuatan bahwa Yerusalem yang segera hancur ke tangan Babel, yaitu bangsa yang sangat keji dan lebih jahat daripada umat Tuhan itu sendiri. Habakuk pasal 1 ayat yang ke-13. Dan benar, dalam waktu pendek, tidak lebih dari 10 tahun semenjak Yosia mati, Yerusalem akhirnya hancur ke tangan Nebukadnezar. Bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk dapat terus mempertahankan imannya di masa-masa yang sukar, di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupan dari orang Yehuda ikut terpengaruh. Melalui latar belakang sejarah, kita telah mengetahui keluhan Nabi Habakuk terhadap kondisi moral masyarakat Yehuda yang sangat gelap. Di dalam pasal yang ketiga dari kitab Habakuk, kita melihat puncak pergumulan iman dari Habakuk. Habakuk tetap mengalami kesulitan apa yang dihadapi, namun Habakuk tetap kuat. Dia menyatakan dalam pasal yang ketiga ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku, bagaimana proses pertumbuhan iman Habakuk hingga ia menyatakan Tuhan adalah kekuatannya? Kita akan lihat yang pertama, kesulitan yang dialami oleh Habakuk dan orang sebangsanya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 menuliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 17 ini menuliskan tidak hanya satu kesulitan atau musibah, tetapi ada 7 musibah yang menimpa mereka. Ketujuh kesulitan atau musibah tersebut dapat dirangkum dalam 2 bentuk kesulitan atau musibah. Yang pertama, apa yang diharapkan tidak terjadi. Bangsa Yehuda yang hidupnya bergantung kepada pertanian, orang yang mengusahakan dan memelihara pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, serta ladang-ladang agar dapat menghasilkan. Namun kesulitan akan terjadi bila segala sesuatu yang telah direncanakan, diusahakan, dan diharapkan tidak mendatangkan hasil. Pohon ara, buah-buahan, dan minyak merupakan produk pilihan mereka. Lebih daripada itu, ladang yang tidak menghasilkan makanan dan ternak yang musnah menyangkut kebutuhan pokok yang tidak bisa tergantikan. Situasi ini bukan hanya masalah ekonomi. Ketidakadaan komoditas di atas sangat terkait juga dengan ibadah mereka di bait Allah yang pasti membutuhkan minyak, gandum, dan korban bakaran. Di samping itu, semua komoditas tersebut berhubungan dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Komoditas tersebut adalah hasil dari perjanjian. Kita bisa melihat dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 3-5, Ulangan 28 2-14, dan digunakan dalam berbagai hari raya untuk memperingati perjanjian tersebut. Yang kedua, apa yang dimiliki diambil atau hilang. Kesulitan kedua ini bisa dilihat bahwa kambing domba di dalam kurungan dan lembu sapi di dalam kandang yang terhalau
menunjukkan kesulitan yang terjadi karena kehilangan apa yang mereka miliki. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kondisi, situasi yang tidak mengenakan sedang kita alami sebagaimana Habakuk? Dengan apa yang diharapkan tidak terjadi dan apa yang dimiliki diambil atau hilang. Habakuk tetap menunjukkan rasa syukur dan sukacita. Ia tidak perlu bergantung kepada perasaan hatinya atau kepada keadaan yang terjadi di dalam hidup. Oleh sebab itu, mari terus berfokus memandang pergumulan dan keadaan kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan dan andalkan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Tuhan adalah alasan kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita terlepas dari apapun yang sedang kita alami dan kita rasakan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, sikap Habakuk di dalam kesulitan. Ayat yang ke-18 menunjukkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimanakah mungkin seorang yang berada dalam kondisi seperti di dalam ayat 17 masih bisa beria-ria dan bersukacita? Yang pertama, Habakuk tetap bersukacita. Dalam terjemahan lain disebut bersorak-sorai. Kata bersorak-sorak dan beria-ria menunjukkan sukacita yang terus-menerus keluar dari dalam hati. Sukacita yang tidak bergantung dari situasi dan kondisi. Sukacita Habakuk adalah sukacita yang berfokus hanya kepada Tuhan. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 ini, kita melihat sukacita itu tidak berdasarkan pada apa yang diberikan Allah, tetapi pada diri Allah sendiri. Ia tetap merasa cukup walaupun ia hanya memiliki Allah sebagai bagian di dalam hidupnya. Sebagaimana tersurat di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Alasan sukacita terletak kepada pengenalan kepada Tuhan. Di akhir kitab, melalui pengalaman Habakuk yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, dari doanya kita dapat mengerti bahwa Habakuk kini memahami bahwa tidak pernah sekalipun Allah tidak melihat, apalagi tidak peduli terhadap umatnya. Allah selalu bertindak tepat pada saat dan dengan cara yang paling bijaksana. Yang utama adalah sukacita itu berfokus kepada Tuhan. Nabi Habakuk meyakini Allah memiliki rencana indah di balik pencobaan itu. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang kita alami? Apakah kita tetap beria-ria di hadapan Tuhan? Atau kita menjadi terpuruk karena melihat kesulitan yang kita hadapi? Habakuk mengajarkan bahwa situasi kita mungkin belum berubah. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki alasan untuk bersukacita. Sukacita orang benar lebih berkaitan dengan iman daripada realita. Sekalipun keadaan kita tetap sangat buruk, tetapi melalui mata iman kita meyakini bahwa Allah adalah keselamatan kita, kekuatan kita, dan Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Mari kita belajar dari Habakuk untuk tetap berfokus kepada Tuhan dan memantapkan iman kita kepadanya. Karena orang benar itu hidup oleh percayanya. Yang kedua, ia mengakui Tuhan sebagai sumber keselamatan. Ayat yang ke-18b. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam perjanjian lama, kata keselamatan merujuk kepada keutuhan hidup, material maupun spiritual.
melalui ungkapan Allah penyelamat. Habakuk juga ingin menyatakan bahwa seluruh kehidupannya tanpa terkecuali dikuasai oleh Tuhan. Habakuk menyebutnya Allah yang menyelamatkan aku. Keselamatan tidak ditentukan oleh apa yang kita derita atau kemampuan kita untuk meloloskan diri dari penderitaan, namun di dalam kehadiran dan kasih karyanya yang menemui kita di dalam penderitaan itu. Bagaimana dengan kita? Saat kita mengalami kesulitan, seperti kita ada di bawah kendalinya, namun penderitaan tidaklah mengendalikan dan menentukan masa depan kita, melainkan Allah. Mari kita menyadari bahwa hidup kita di dalam kedaulatan Allah yang maha kuasa, yang akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Yang ketiga, mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ayat yang ke-19a. Di dalam dunia ini, manusia memiliki banyak pilihan untuk menjadikan sesuatu sebagai andalan dan kekuatan di dalam hidupnya. Ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya dengan badan yang besar dan otot yang kuat seperti besi. Ada yang mengandalkan pada harta kekayaan berupa emas, berlian, atau uang yang dimiliki. Atau ada yang mengandalkan pada kepintaran akal budinya, sehingga ia berusaha mendapatkan pengetahuan dan gelar akademis yang sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengandalkan pada relasinya dengan pejabat tinggi atau orang-orang tertentu yang dianggap hebat dan dapat menolong dirinya dan lain sebagainya. Habakuk mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatan. Pengalaman pribadi ini dinyatakan melalui kata ganti milik, yaitu ku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Habakuk menggambarkan pemberian kekuatan itu seperti kekuatan kaki belakang binatang rusa yang memang terkenal sangat cepat dan kuat. Ketika menaiki perbukitan terjal untuk membebaskan diri dari ancaman musuh yang mengejarnya. Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Pengetahuan tentang tindakan Tuhan di masa lalu juga turut menjadi dasar iman yang meneguhkan kehidupan kita. Pada pasal yang kedua, terdapat satu kalimat yang merupakan inti ajaran Kristen, yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat b. Kalimat ini pun beberapa kali dikutip di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan kita? Apakah yang menjadi kekuatan kita? Yang membuat kita selalu memuji dan mengagungkannya? Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita melebihi segala hal di dunia ini. Nabi Yesaya menuliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Nantikanlah Tuhan, karena Ia akan memberi kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Sekarang yang ketiga, tetap berdiri di tengah kesulitan. Hasil pergumulan iman Habakuk adalah tetap berdiri di tengah kesulitan. Ayat yang ke-19 dari pasal 3 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia menguatkan kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Habakuk menggambarkan pemberian kekuatan ini seperti kekuatan kaki rusa yang memang sangat cepat dan kuat ketika menaiki perbukitan terjal untuk membebaskan diri dari semua musuh. Rusa mempunyai sepasang kaki yang kuat
yang diperlukannya untuk dapat hidup di lingkungan hutan yang keras dan sulit. Habakuk mengungkapkan bahwa kakinya menjadi seperti kaki rusa karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Mari kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Habakuk adalah Tuhan yang sama yang juga memberikan kekuatan kepada kita. Berbagai macam masalah, derita, persoalan yang kita hadapi, kita mampu menaklukkannya. Hanya saja kita perlu bersandar kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Bersandarlah kepadanya dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu berpegang teguh kepadanya. Di dalam doanya, dalam Habakuk pasal yang ketiga, kita dapat mengerti bahwa Habakuk kini memahami bahwa tidak pernah sekalipun Allah tidak melihat, apalagi tidak peduli kepada umatnya. Allah selalu bertindak tepat pada saatnya dengan caranya yang paling bijaksana. Dan tujuan dari segala hal yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan manusia adalah membawa keselamatan bagi umatnya dan kemuliaan bagi namanya. Sebagai penutup, tidak mudah bagi seekor rusa untuk tetap berpijak di atas bukit. Demikian digambarkan seorang yang dapat kekuatan dari Tuhan. Ia membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan. Tidak mudah terombang-ambing, bahkan tidak dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Sekalipun kesusahan itu datang, orang yang berpengharapan dapat bersorak-sorai sebagaimana tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita tetap dapat bersukacita, bukan karena materi, harta, kehormatan yang ada di dalam dunia ini, namun karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bersukacita adalah di dalam Tuhan, bukan di dalam harta, kehormatan, dan kenikmatan dunia. Sebagaimana Habakuk, mari kita tetap bersikap, tetap bersukacita, mengakui Tuhan sebagai sumber keselamatan, mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatan, hingga kita tetap berdiri karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Karena Tuhan menjawab pergumulan Habakuk dengan berkata, orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Amin. Tuhan memberkati.